Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Renungan pagi pada hari Kamis 28 Januari 2021 dengan saya Binerkahan Juliani Adityas. Pagi ini kita akan membahas mengenai melawan ketidakadilan. Tapi untuk itu marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan syukur kalau Engkau boleh memberkati kami atas tidur kami semalam, dan Engkau boleh membangunkan kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa mengerti apa maksud dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami, termasuk apa maksud dan kehendak-Mu bagi hidup kami melalui firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, bacaan Alkitab pada hari ini saya ambil dari Matius 18 ayat 6 sampai yang ke-7. Matius 18 ayat 6 sampai yang ke-7 yang demikian. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia tenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatnya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, membaca, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, saya akan mengawali renungan pada pagi hari ini dengan sebuah kisah, tetapi kisah ini cukup memilukan. Jadi ada sebuah sekolah dasar dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, di mana anak-anak ini diperlakukan secara tidak adil oleh guru-gurunya. Anak-anak berkebutuhan khusus ini ternyata mereka itu mengalami gangguan mental, bisu, dan juga tuli. Dan pokoknya berkebutuhan khusus untuk anak-anak. Oleh karena itu, apapun yang diceritakan oleh anak-anak ini kepada orang lain tentang perlakuan yang tidak adil yang mereka dapatkan dari guru-gurunya, itu tidak terlalu direspon oleh orang lain. Sekalipun ia adalah seorang polisi, tetapi juga tidak ada respon yang positif terhadap laporan anak-anak ini. Selain karena tidak dipercayai, karena anak-anak ini mempunyai kebutuhan khusus, itu juga karena ada suatu kekuasaan yang juga seolah-olah menutupi kasus yang terjadi pada anak-anak ini. Sebab sang kepala sekolah pun tidak mau jika sekolah ini menjadi tercoreng karena perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Hingga suatu ketika, selama bertahun-tahun, sang anak-anak menyimpan di dalam hatinya, menyimpan di dalam hidupnya, datanglah seorang guru pindahan dari kota ke tempat anak-anak tadi, ke sekolahan tadi, tanpa mengetahui masalah yang terjadi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, sang guru tahu bahwa ada yang tidak beres yang terjadi dalam kehidupan sekolah ini, terkhususnya dalam kehidupan anak-anak ini. Akhirnya sang guru ini mencoba dengan segala cara untuk membuka kasus-kasus yang terjadi kepada anak-anak ini. Dan jerih payah sang guru ini ternyata membuahkan hasil. Meskipun tidak seperti yang dibayangkan oleh sang guru ini. Dalam artian, hukuman yang didapatkan juga tidak seberapa, bahkan ada begitu banyak
nyawa anak yang melayang. Cerita ini berangkat dari kisah nyata dan kemudian difilmkan pada suatu film yang berjudul Silence. Kisah perjuangan sang guru yang melawan ketidakadilan ini patutlah kita contoh dan kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Banyak hal mungkin kita mengalami ketidakadilan atau kita melihat adanya ketidakadilan. Khususnya jika kita melihat di kanan kiri kita atau para pemimpin-pemimpin kita di mana banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi ataupun diskriminasi terhadap suatu golongan tertentu dan berbagai tindakan-tindakan ketidakadilan lainnya. Hal ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih juga merupakan sebuah penyesatan dalam kehidupan. Dan apa yang akan didapatkan oleh sang penyesat ini? Jelas sekali ada dikatakan di ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7 yang telah kita baca tadi. Tentu saja Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak mau menjadi seorang penyesat di dalam kehidupan kita, tetapi menjadi seseorang yang berjuang untuk melawan orang-orang yang menyesatkan. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita menjadi bijak dalam melakukan segala sesuatu. Kita tidak ikut-ikutan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Lebih-lebih kita dapat memperjuangkan keadilan dan rasa saling mengasihi dan menghargai kepada sesama. Dengan demikian, kita akan dituntun Tuhan hari ini untuk menjadi alat Tuhan dalam dunia, untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang terdapat pada ayat ke-6 dan yang ke-7. Kita tidak mau mendapatkan hukuman atas apa yang dilakukan oleh sang penyesat. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu. Selamat menjalani kehidupan ini dengan terus memperjuangkan keadilan dan terus memperjuangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita tutup renungan pagi ini dengan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan marilah kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih kalau Engkau boleh menuntun kami supaya kami dapat memperjuangkan keadilan-keadilan di dalam hidup kami, supaya kami dapat menciptakan damai sejahtera dan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami, dan kami dapat membantu orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan pertolongan. Kiranya kami tidak menjadi penyesat terhadap sesama kami, tetapi kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dan sebentar kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Engkau yang senantiasa menuntun langkah kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ucapkan di dalam tangan Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Haleluya. Amin.